Konco-konco, selamat datang di Kekloto Sret. Oke. Hari ini saya Tabita KEKL 2013 bersama Pak Benediktus Danang KEKL 1987. Biasa dipanggil Pak Beni, betul ya Pak? Gitu, boleh. Ya. Beni boleh, Pak Beni boleh, Oke. Mas Beni boleh. Oke, siap. Nah, teman-teman, Pak Beni ini adalah dosen di Unika. Nah, Pak Beni, kalau saya baca CV Bapak nih, Pak. Waduh. Di situ Bapak tuh banyak nulis dan tulisannya itu kelihatan kritis gitu loh Pak, kritis dan Iya. kayak ada jiwa-jiwa melawannya gitu. Waduh. Pak. Waduh. Nah, saya mau tanya nih Pak, mulai kapan sih Bapak itu sadar kalau Bapak ini tuh kritis dan ya dalam tanda kutip suka melawan yang salah gitu? Wah ini berat nih. Kapan mulai sadar ya? Iya. Sekarang aja kayaknya masih pingsan. Ya, tapi mungkin mau nggak mau saya harus merujuk kepada Loyola ya, yang mengajarkan bahwa kita harus berani menyampaikan kalau itu salah gitu. Oh. Dan ya termasuk melawan Pater Pamong pada saat itu gitu ya. Waduh. Ya sudah dilatih lah yang semacam itulah. Artinya begini, kita siap lah. Kalau kita salah ya kita siap menanggung konsekuensi. Tapi kalau kita benar ya ngapain takut gitu. Iya. Itu kayak sejak Loyola dia sudah dilatih kayak gitu ya. Iya. Yang sekarang istilahnya popsila ya. Iya. Ya ada popsila atau apapun itu namanya. Dulu masa perkenalan maper gitu ya. Itu kan kita ya takut terhadap orator, takut pasti. Tapi kalau nggak salah ya saya maju aja. Paling kan resikonya ya dihukum tuh. Dihukum ya biasa-biasa aja sih. Berarti dulu termasuk murid yang ya pede-pede aja gitu selama bener gitu ya Pak? Kelihatannya begitu ya, dan ya nakal lah. Nakalnya gimana sih Pak? Nakalnya, aduh, ini mudah-mudahan pamong-pamongnya Pak Terageng, Ter Markus, dulu Frater Yudo, ini sekarang jadi rektor itu. Kita pernah kok, waktu itu kan lagi musim-musimnya pertama kali breakdance masuk ke Indonesia. Dan pada saat itu ya lagi nakal-nakalnya begitu kan. Itu kita misalnya manjat kursi kita tata begitu, kemudian yang namanya bel sekolah itu. Bel sekolah itu kita plester. Tapi itu kita plester. Jadi kita di kelas sudah nungguin kan. Ketika mau ganti pelajaran itu, ganti jam pelajaran itu kan terus mesti bunyi belnya itu istirahat itu. Bunyinya cuman ya semua kelas. Wah mesti Beni gitu. Itu motivasinya apa itu Pak waktu itu? Mungkin seru-seruan aja ya waktu itu ya. Oh, okay. Ya waktu itu kan mau nggak mau kan masa SMA itu kan masa-masa mencari jati diri. Kita pengen ketemu ini sebenarnya saya seperti apa sih gitu ya. Kadang-kadang juga merasa bahwa oke, sekolah itu penting, oke, wong saya nyatanya juga sekolahnya ya angkanya lumayan lah gitu ya. Tidak selalu yang terendah gitu ya. Yeah. Tetapi kan sayang dong kalau masa-masa seperti itu nggak dipakai untuk mengeksplor yang lainnya. Takutnya nanti tuanya setelah nakal. Itu nakalnya setelah tua. Ternyata masih sadar. Sadar tuh Pak. Ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Iya, iya. Termasuk misalnya kita pernah sekelas itu karena protes terhadap sebuah pertandingan, lalu sampai ke Pater Pamong, waktu itu Pater Markus. Kemudian sekelas itu pernah disuruh pulang karena protes itu. Ya kita pulang lah, disuruh pulang. Protesnya waktu itu kenapa Pak? Lupa saya, Pak. Artinya pokoknya itu kayak kelas meeting gitu lah. Yeah. Seperti kelas meeting, lalu kemudian kita merasa keputusannya itu tidak adil gitu ya. Terus ya kita berani aja lah. Iya, iya. Kita berani, termasuk juga kami itu angkatan 87 itu perubahan ketika boleh memakai kaos oblong untuk sekolah, sampai kemudian tidak boleh memakai kaos oblong. Oh dulu pernah boleh pakai kaos oblong? Oh boleh, dan kami punya yang disebut dulu Hari Proletar. Oh, Hari wah, keren. proletar itu kan orang-orang miskin gitu ya. Iya. Jadi pada saat itu sekelas itu kita wajib memakai
kaos-kaos yang berasal dari sponsor. Dulu kan sabun lah, itu sampo lah, itu kan sering kasih produk kaos yang tipis banget lah, arang-arang kayak saringan tahu itu lah. Nah itu hari yang seperti itu pada hari itu kita harus pakai yang semacam itu semua sekelas gitu. Nah lalu ada kebijakan baru, kami sudah kelas 3, sudah kelas 3, sudah senior dong ya, waktu itu kelas 3 gitu. Lah kok ada perubahan semacam itu, harus kaos berkerah gitu. Akhirnya kita sepakat itu, kita bikin dari kertas, kita sobein kaos oblong biasa, kita tempelin di sini. Kan ini udah berkerah terus, ya paternya cuma geleng-geleng aja waktu itu, kurang ajar. Tapi ya seperti itulah. Iya, kreatif sih. Artinya, nah itu menurut saya nakal itu bukan karena kita merusak, enggak ya. Nakalnya kan tidak destruktif ya. Nakalnya kan lebih ya buat seru-seruan aja lah. Kalau lihat sekarang tuh ya dulu kayaknya seru juga gitu ya. Yang semacam itu gitu. Nakalnya lebih ke kreatif, terus explore sesuatu yang yang mungkin nggak terpikirkan kalau kita berpikir normal-normal aja gitu ya Pak ya. Kalau kita hanya berpikir seperti anak pada umumnya, ngapain ke Loyola? Iya. Kalau hanya cuman aku pengen pintar di Loyola, ngapain? Sayang ya. Sekolah lain mungkin malah bisa mendidik pintar dalam artian yang lurus semacam itu, tetapi kalau melatih berpikir yang aneh tapi tetap konstruktif, tetap konvergen, saya rasa kok ya Loyola ini yang membentuk saya lah. Ya, jadi kayak begini, jadi nggak takut berbeda. Iya. Itu kebawa sampai sekarang berarti ya Pak? Pasti kebawa sampai sekarang. Di lingkungan kerja gitu kerasa ya Pak? Di lingkungan kerja kerasa betul gitu ya. Jadi misalnya dulu pada nggak berani zaman tahun 91, belum lahir ya. 4 tahun berikutnya saya 4 tahun berikutnya lahir. Tahun 91 misalnya dosen itu masih nggak berani di kelas pakai celana jeans gitu ya. Lah kita udah biasa pakai celana jeans. Ya seminggu pertama saya nggak pakai celana jeans. Seminggu kedua mulai berani, waktu itu kan Sabtu masih masuk ya. Hari Sabtu, lama-lama tiap hari pakai jeans terus. Akhirnya mendobrak semacam itulah. Kemudian sandal jepit itu kan ya trademark ya. Ya kita nggak ekstrim sampai sandal jepit sih sebagai dosen. Ya kita pakai sepatu sandal ketika yang lainnya sepatu sandalnya bukan sepatu sandal resmi, sepatu sandal gunung. Lah gimana saya dulu ketua Lopala kok. Ya, pakai sandal gunung itu ya bagian dari trademark pribadi tuh ya. Bukan dulu, yang pantofel gitu ya Pak? Bukan dulu, ya cuma awal-awal aja. Setelah itu ya tadi keberanian untuk loh ini diriku gitu loh. Kalau pekerjaannya salah ya saya ditegur. Tapi kalau cuma ekspresinya salah, mosok sih kayak gitu aja dipermasalahkan gitu ya. Iya. Oke. Dan itu jiwa kritis itu juga terpancar dari tulisan-tulisannya Bapak itu ya. Yang tulisan yang menurut Bapak itu paling beresiko atau paling berani itu menurut Bapak yang mana Pak? Waduh, saya sendiri lupa itu. Tetapi pernah begini, saya sekolah di Inggris waktu itu, master yang kedua di Inggris, dapat beasiswa Chevening. Waktu itu Indonesia lagi genting-gentingnya. Pada saat itu Presiden masih benar-benar ingin melestarikan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kata melestarikan itu yang saya gugat di tulisan, kalau nggak salah di Kompas itu. Melestarikan itu kan ada 2 model gitu ya. Artinya begini, melestarikan itu artinya bisa juga biar segala sesuatunya awet gitu ya, maka lestari gitu. Tapi yang kedua kan melestarikan itu artinya juga bisa mengembangkan, sehingga berlanjut terus-menerus gitu ya. Nah, waktu itu Presiden Soeharto pengennya Undang-Undang Dasar itu nggak boleh duta-atik. Pokoknya kayak kitab suci itulah, harus seperti itu. Kenapa? Karena kata-kata yang tertera pada saat itu ditafsirkan sebagai kata-kata yang menguntungkan kekuasaan pada saat itu. Nah, saya mendobrak itu, saya mengatakan enggak, kalau kita mau melestarikan Undang-Undang Dasar, karena dulu ada yang namanya Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila P4 itu, jargon melestarikan itu menjadi jargon utama gitu. Nah, saya mau mendobrak itu dengan mengatakan enggak, melestarikan tidak boleh seperti itu. Melestarikan itu kayak melestarikan pohon gitu loh. Atau melestarikan binatang.
Ada dua, kalau saya nembak seekor macan, biar gitu ya, mati, terus saya awetkan, ya macannya akan lestari toh, Iya, wah gitu terus ya, itu awet, lestari, tapi kan itu mematikan. Nah mestinya melestarikan kalau itu kehidupan adalah justru membiarkan macan itu makan, membiarkan macan itu beranak, berubah menjadi tua, dan kemudian digantikan oleh anaknya. Nah Undang-Undang Dasar pada saat itu yang dikeramatkan, disakralkan perubahannya, saya dobrak, saya tulis dengan yang semacam itu. Tapi ya saya agak takut-takut juga. Iyalah Pak. Dan makanya saya nulisnya di Inggris, Mbak. Tidak sedang di Indonesia pada saat itu. Kalau ada apa-apa lari, enggak ya. Enggak lah. Pada saat itu niatannya benar-benar memperbaiki Indonesia lah. Itu salah satu yang nulisnya agak takut-takut gitu. Iya. Oh, Bapak tadi bilang S2 di Inggris. Ya. Nah, ini saya baca dari CV itu Bapak S2-nya 2 kali. Ini memang seneng sekolah berarti ya, Pak ya? Iya, bodoh terus, Mbak. Iya, dulu email saya itu cah bodoh loh. Oh, Pertama wow. kali saya bikin email itu tahun 94. Itu cah bodoh @hotmail. Waktu itu masih ada Hotmail. Yahoo aja belum muncul itu. MSN, Hotmail yang gitu ya. Artinya begini, ketika saya ambil master pertama kali, dapat beasiswa dari JCSS, John Crawford Scholarship Scheme. Waktu itu di Australia saya ketemu dengan terminologi yang namanya keadilan lingkungan. Saya di Australia belajar, S1 saya hukum, kemudian di Australia saya belajar hukum lingkungan internasional. Nah dalam hukum lingkungan internasional itu ada terminologi yang namanya keadilan lingkungan. Saya belajar bahwa ternyata yang namanya keadilan lingkungan itu kakinya 2. Yang satu di lingkungan, satunya di hak asasi manusia. Oh. Ya sudah, akhirnya saya nyari lagi dong, beasiswa lagi. Kan penting nih sekolah nggak dibayari di luar, nggak bayar sendiri, maksud saya dibayari orang lain, kemudian bisa mendapatkan gelar bonusnya itu kan penting. Meskipun pada saat saya berangkat untuk master yang kedua kali, harus diakui teman-teman di kampus pada saat itu banyak yang mempertanyakan gitu loh. Ngapain nggak S3 langsung gitu, ngapain kok S2 lagi gitu ya. Nah kembali lagi, buat saya gelar itu bonus gitu. Ilmu yang saya kejar gitu. Tadi kakinya kan pincang kalau cuma hukum lingkungan dok. Begitu ada asasi ya saya belajarnya asasi manusia untuk lingkungan hidup yang sehat. Nah itu jadi lengkap kan, kuat ya. Dobraknya negara kebijakan juga lebih berani lagi gitu ya. Dobraknya gitu. Gugat untuk urusan-urusan lingkungan itu jadi lebih berani. Karena ya tahu persis ini selalu dua ini akan bersinggungan keadilan lingkungan itu. Meskipun di satu sisi ya itu kan ilmu yang waktu itu masih ngaluk-ngaluk ya, istilah bahasa Jawa ngaluk-ngaluk itu masih jauh lah. Masih jauh, orang masih sekarang pun masih seperti itu toh. Orang masih berpikir cari duit dulu, cari makan dulu. Ngapain kita bersih-bersih lingkungan gitu ya. Ya di situ itulah konteksnya. Dulu berarti S1 hukum kok bisa tertarik ke ranah lingkungan itu gimana ceritanya, Pak? Nah, itu Loyola lagi. Pokoknya Loyola luar biasa. Ya kalau embrio mungkin sejak kecil tuh saya senang lingkungan. Saya lahir dari 5 bersaudara, saya nomor 2. Kakak saya Loyola juga sih, tapi beda karakter. Saya waktu kecil itu kalau disuruh tidur siang, itu selalu lari, ngumpet-ngumpet. Menyelinap keluar rumah, terus ya jalan aja nelusuri sungai. Dulu rumah saya di sini dekat Loyola, bisa dari sungai di depan Jagalan itu nyelusur sampai Kampung Kali. Wah. Terus sering kali dimarahi bapak, saya dulu karena kadang-kadang saya ngambil ikan dari sungai, terus tak masukkan ke bak kamar mandi. Padahal bak kamar mandinya barusan dikuras bapak saya untuk dibersihin gitu. Ya artinya dekat semacam itu. Lalu ketika di Loyola terbentuk dengan sekarang istilahnya apa ya? OH ya. Organisasi hobi, Lopala, Loyola, pencinta alam. Saya masuk ke situ, mulai senang naik gunung, biar gagah lah. Dulu kan motivasinya naik gunung itu kan biar gagah. Tapi sekaligus ternyata terbentuk gitu loh sistem itu. Sampai kemudian di tahun kelas 2, biasa pergantian itu saya jadi ketua Lopala.
Nah, kayaknya pengalaman-pengalaman itu sebagai Lopala mau nggak mau kita harus peduli terhadap lingkungan dan segala macam itu membekas ya. Membekas sehingga ketika memutuskan ngambil S1 hukum pun sejak di S1 saya mengarahnya ke situ. Skripsi saya itu tentang dampak pencemaran terhadap pembangunan kota di bawah laut oleh Jepang. Tahun 86. Enggak, 90 skripsi saya mulai. Itu sudah mulai seperti itu. Artinya ya sudah mulai terarah seperti itu. Mau nggak mau sampai kemudian S3 sampai sekarang gerakannya ya selalu dua kakinya, kalau nggak di asasi manusia ya di lingkungan. Yeah. Skripsinya tentang Jepang, berarti ambil datanya gimana Pak? Ke Jepangnya? Nah ini menarik. Ini menarik ini. Balik lagi, Loyola itu luar biasa loh untuk saya. Saya harus apresiasi terhadap Loyola. Diri saya itu benar-benar dibentuk di Loyola. Waktu itu SMA Loyola itu termasuk sedikit dari SMA yang ada di Indonesia yang mengajarkan bahasa asingnya bahasa Jepang di luar bahasa standar bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan selalu ada. Tapi banyak sekolah-sekolah lain ketika memilih bahasa kedua itu biasanya pilihannya yang paling banyak pada saat itu ya tahun-tahun itu Mandarin jangan diomong, pasti nggak boleh oleh Soeharto ya. Tapi Jerman atau Perancis itu menjadi pilihan. Saya nggak tahu Pater Markus, Pater Ageng atau sebelumnya Pater Dumes kok bisa-bisanya memilih pelajaran bahasa Jepang sebagai mata pelajaran atau wajib untuk anak-anak sosial pada itu saya nggak tahu. Tetapi ketika pelajaran bahasa Jepang, saya ingat kelas pertama itu gurunya perempuan, ya, teman-teman seangkatan saya pasti ingat betul gitu ya. Kan guru yang diingat itu kan kalau nggak yang baik hati, yang galak gitu. Ya kira-kira itu terletak di antara dua itulah kira-kira. Kalau ini yang apa Pak? Ya dua pilihan itulah. Nah, saya nggak bawa buku, biasa kan ya. Lupa bawa buku buku materinya itu. Dimarahin lah gitu. Ketika dimarahin kemudian ditanya waktu itu, kamu ya Ben ya kalau sampai kepalamu tuh bisa dilepas mesti kepalamu juga ketinggalan di rumah gitu ya. Ya itu omelan standar zaman itu standar ya. Toh. Dan pada saat itu saya dengan tenangnya juga mengatakan oh ya mungkin Bu. Ketika saya ngomong oh ya mungkin Bu itu wah itu langsung mungkin emosinya langsung diubun-ubun gitu. Saya bayangin sekarang kalau saya jadi dosen ada yang seperti itu, saya nggak akan ngapa-ngapain karena pengalaman dari diri saya. Marah, keluar. Dia diminta untuk keluar atau dia yang keluar. Saya tetap, Bu, saya mau belajar Bu. Saya nggak mau keluar. Akhirnya gurunya yang keluar. Keluar teman-teman sekelas biasa tuh. Ayo Ben minta maaf ya. Dan nggak mau. Tapi itu membuat perubahan dalam diri saya. Pada saat itu saya pikir ini kalau saya kemudian tidak belajar serius tentang bahasa Jepang, saya dibully dong tiap kali. Kan gurunya pasti inget tuh, sudah bantahan, lupa bawa buku, goblok nih, kira-kira seperti itu pasti akan jadi sasaran tembak yang enak itu. Nah saya harus berusaha, saya nggak bisa bahasa Jepang. Akhirnya ya sudah, saya nggak, itulah mulai serius bahasa Jepangnya gitu ya. Dan ya kembali lagi lah. Pada saat kemudian ada peluang untuk itu, saya dipanggil oleh Pater Markus sebagai kepala sekolah pada saat itu. Ben ini ada kesempatan, bukan pertukaran pelajar sih, tapi undangan. Kalau pertukaran pelajar itu kan ada yang ditukar, ini nggak ada yang ditukar. Mewakili Indonesia seluruhnya. Karena nanti ada 6 orang dari negara-negara ASEAN yang diundang ke Jepang. Ya sudah. Saya berangkat, takutnya setengah mati, takut betul. Bayang tahun 86 itu, 86 mau musim dingin, saya seumur hidup nggak pernah itu naik pesawat. Pada saat itu tiket Semarang Jakarta saja, tiket pesawat Semarang Jakarta ya, itu kira-kira tebak harganya seberapa? Duh. Tahun 86, tiket Semarang Jakarta pesawat. Pakai Fokker. Waduh, nggak kebayang 28. Sih Pak. Tiketnya seharga motor baru. Motor yang motor sekarang. udah 2 baru.
Ya enggak, ya motor pada saat itu. Oh. Jadi kira-kira kalau sekarang mau berangkat ke Jakarta, itu sama seperti beli motor baru. Oh. Roda 2. Wow. Mahal banget kan? Iya, iya. Yang bisa naik kan pasti orang yang sangat kaya. Saya tidak termasuk yang golongan itulah. Tapi tiba-tiba harus berangkat ke Jepang. Takut setengah mati saya. Saya ngomong ke Pater Markus. Pater Markus waktu itu jawabannya enak banget kok. Ben, kebo dikirim ke Jepang tekan, masa gue tekan. Kembali lagi, selalu kalau ada hinaan dan macam-macam itu buat saya itu menjadi harus saya pakai itu sebagai tantangan gitu. Jadi itu tidak menghambat saya, itu justru memacu saya. Dan ternyata baik ketika saya berangkat, saya dipinjemin jaket tebel itu, jaketnya Pater Markus. Lah saya nggak punya kok jaket Pater Markus. Lalu kemudian guru Jepangnya itu, saya dikasih uang saku loh. Wow. Saya dikasih 50 yen atau berapa pada saat itulah. Artinya mungkin kalau nilainya kecil ya, tetapi ternyata ya dia orang baik gitu loh. Hanya ya sebagai guru kan dia harus disiplin, harus ketat dan segala macam itu. Dan ketika saya mendarat ke sana, ya saya bertekad sih, saya harus balik lagi ke Jepang. Apapun itu, dari manapun saya tahu orang tua saya nggak bisa kasih atau beliin tiket untuk ke sana, tapi saya pasti bisa balik ke sini. Dan ternyata bisa. Artinya kembali lagi, semangat itu munculnya dari mana? Loyola lah. Loyola kasih kesempatan, Loyola mengencourage, Loyola mendorong saya, memberikan keyakinan pada saya sehingga saya pede. Belajar bahasa di sekolah itu bisanya apa sih? Kan yang paling gitu-gitu aja tuh. Tapi yang nekat itu, mana mangkat itu. Meskipun ya sengaja di sana kadang-kadang menyasarkan diri gitu. Karena tinggalnya di Yokohama, sekolahnya tiap hari di Tokyo. Berarti naik apa, Pak? Naik kereta. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu. Bingung nih ngomong apa. Pernah suatu ketika entah ada apa-apa pada saat itu keretanya yang biasa saya naik itu berhenti di tengah jalan, harus pindah ke kereta lain. Pengumumannya cepet banget, saya nggak tahu harus pindahnya kemana gitu. Terus nabrak-nabrak ya tanya macam-macam, akhirnya terus gitu bisa sampai sekolah. Tapi pengalaman itu justru membuat ketika saya agak bosan sekolah, besoknya saya pakai alasan nggak ke sekolah karena dipindah-pindah, saya nggak tahu padahal saya dolan. Semuanya nakal banget pengalaman. Ternyata bisa juga ya gitu kira-kira. Gitu tapi ya, nggak rugi masuk Loyola. Iya. Luar biasa sih. Pengalaman yang waduh mesti memorable banget ya, Pak. Sangat memorable. Di negara orang, terus ya berpengalaman dengan nyasarnya, bingung-bingung sama bahasanya tuh kayak setelah dilalui itu kayak ternyata aku bisa gitu ya, Pak. Dan saya rasa ya termasuk Popsila itu ya atau Maper dulu ya, itu melatih kita kan. Iya. Dulu kan pagi masih P4 sampai siang ya, jam 1-an. Lalu jam 3 harus balik lagi ke sekolah untuk tadi Popsila. Tapi kan banyak banget toh, macam-macam kan. Dan petunjuk-petunjuknya kan selalu aneh-aneh gitu tuh. Yang paling aneh yang masih keinget apa, Pak? Yang paling aneh yang masih keinget itu suruh bawa ekor ayam itu. Ekor ayam? Itu. Satu anak, 1 ekor ayam. Iya, perintahnya gitu, 1 ekor ayam gitu loh. Terus gimana? Ternyata cuman bawa 1 lembar bulu kemucing aja boleh gitu loh. Oh gitu. Tapi banyak yang bawa 1 ayam utuh kayak ingkung gitu. Asal. Berarti emang harus kreatif ya. Untung saya tidak kaya. Sehingga saya tidak bawa 1 ekor ayam, saya udah siap. Wah gila, agak ayam mahal banget, ngapain? Saya bilang, sudahlah saya siap dengan hukumannya lah. Iya. Ya kecewa kan yang sudah terlanjur beli tetap dihukum gitu. Saya dihukum kan karena saya nggak bawa, ya sudah. Saya kan begitu. Jadi artinya kalau saya merasa ini risiko terburuknya apa ya? Risiko terburuk itu sudah saya jabanin aja. Maju aja, hadapin lah. Kan nggak mungkin tiba-tiba karena nggak ikut salah satu perintahnya Popsila terus saya dikeluarkan dari Loyola, kan nggak mungkin. Iya, berani aja, paling ya dibully, dimarahin gitu, ya sudahlah. Iya. Berarti sebenarnya bawa misalnya bruto ayam goreng gitu ya boleh ya harusnya. Boleh. Kan perintahnya 1 ekor ayam. Iya sih. Bukan ayam 1 ekor. Iya.
Pinter-pinternya menafsirkan aja ya. Dan itu kan memang gitu toh. Iya, Pop iya. sila itu kan sering gitu toh, model-model perintahnya kan aneh-aneh gitu toh. Iya sih. Dulu berarti masih yang naik sepeda itu ya Pak? Masih harus naik sepeda itu masih. Iya, Dan iya. ya memang yang naik motor kan sangat terbatas juga. Iya Karena perekonomiannya kan nggak seperti sekarang gitu ya. Iya. Nah terus Pak, yang waktu S1 kan berarti ambil di Undip ya Pak? Undip, saya di Undip. Undip, terus skripsinya itu ambil data di Jepang berarti? Undip itu juga kecelakaan sejarah. Oh gitu? Undip itu kecelakaan sejarah. Jadi kan tadi saya cerita saya berangkat ke Jepang ketika saya masih di Loyola tuh. Nah itu adalah pada saat kita harus ngisi istilahnya sekarang apa ya? SNMPTN yang jalur prestasi itu loh. Oh iya iya. Dulu istilahnya PMDK. Nah waktu mau berangkat saya ditanya oleh guru BP Pak Germanto. Mohon maaf Pak Germanto. Pada saat itu saya ditanya, Ben kamu mau masuk mana? Saya bilang saya pengen ilmu HI. Bayangan saya HI itu adalah hubungan internasional. Iya. Iya kan. Dan HI itu di UGM kan. Bayangan saya itu saya bayangin saya sekolah di UGM gitu toh. Tapi terus ternyata entah gimana pemikirannya Pak Germanto, karena HI peluang yang paling gampang itu kalau dari Loyola, Undip lebih gampang masuknya daripada ke UGM. Saya diisikan hukum internasional, Undip. Oh bukan hubungan Bukan internasional. hubungan internasional UGM, hukum internasional Undip. Oh oke. Masuk PMDK. SOS itu waktu itu hanya ada 2, saya dengan satu lagi Ciput itu di Jakarta dia. Nah waktu itu kan selalu kan dia omongin tuh, kalau sudah keterima PMDK jangan dilepas karena nanti kasihan anak adik kelasnya. Lah saya sudah tahu yang satu teman saya itu pasti nggak akan dimasukin karena dia pengen ke STAN. Dia pengen ke STAN, ya pasti dilepas kan. Iya. Wah itu terus saya ngomong ke bapak saya waktu itu tuh, Pak gimana Pak, saya juga pengen nih kuliah di UGM, tak ikut ujian lagi ya. Wes dalane Tuhan ning kono ya lakoni wae. Ya sudah, akhirnya saya, dan ternyata ya memang ya hukum internasional menarik juga gitu. Sampai karena lulus juga saya. Iya. Apalagi kalau punya pemikiran yang kritis, hukum tuh cocok banget ya Pak ya. Banyak yang mau dikritisi pasti ya. Iya sih, ya banyak yang mau dikritisi dan banyak yang bisa kita pakai untuk membela lah. Dan banyak juga yang orang-orang tidak tahu hukum tapi kemudian dimanfaatkan kan, banyak juga. Iya. Pernah ini Pak, kalau dosen itu kan berarti kan Tridharma perguruan tingginya ada pengabdian masyarakat ya Pak ya. Berarti pernah ada pengabdian masyarakatnya itu ada yang misalnya membela masyarakat yang ini yang marginal atau gimana gitu. Mungkin saya harus mengatakan saya bukan dosen yang baik menurut LL Dikti gitu ya. Artinya kalau saya melakukan pengabdian pada masyarakat itu bukan karena tuntutan Tridharma perguruan tinggi, tetapi karena dorongan, dan seringkali justru itu tidak bisa dimasukkan di dalam kalau yang sekarang itu kolom-kolom sertifikasi. Kenapa? Gitu. Ya karena dokumentasinya, persyaratannya pasti akan susah saya penuhi. Misalnya begini, ketika pemerintah mau bikin pabrik semen di daerah Kendeng Utara, ya, Pati, Rembang dan segala macam itu. Tiba-tiba teman-teman sedulur sikap datang ke kampus, Mas, aku tolong direviewkan amdalnya, tebelnya segini. 1000 halaman lebih. Saya nggak tega, ya sudah. Tapi permintaan itu kan saya nggak mungkin minta, tolong ya bikin surat permohonan yang bagus ya biar bisa saya pakai untuk naik pangkat gitu. Nggak mungkin, dia bilang ya sudah saya lakukan aja. Baca seperti itu, saya baca, saya teliti reviewnya seperti apa. Dan setelah review jadi saya serahkan sudah ke masyarakatnya. Ketika masyarakat kemudian pindah mau nuntut di PT UN, saya dengan teman-teman LBH Semarang diminta untuk bantu rumusan gugatannya, ya sudah saya bantu aja sudah.
nggak ada surat, nggak ada apa-apa, buktinya saya terlibat, ya nggak ada nama saya, karena saya tidak di litigasinya, saya tidak masuk namanya. Buat saya nggak terlalu penting juga kok. Iya. Berarti murni karena emang tergerak gitu ya? Karena lingkungan. Demo PLTN Jepara, ya karena lingkungan. Bahayanya nuklir fisi. Saya tidak menentang nuklir dipakai untuk kesehatan, nggak menentang, untuk pertanian saya nggak menentang. Tapi nuklir untuk membangkit listrik dan ditempatkan di Jepara, buat saya itu sesuatu sekali. Resikonya sangat-sangat besar. Ngapain? Toh kita punya sumber energi yang lain misalnya. Iya. Rasanya kayak nggak bisa diem aja melihat itu gitu ya Pak? Betul lah. Ya artinya ya kalau kita bisa, kenapa kita nggak lakukan ini? Iya. Kalau hanya sekedar takut, ya pasti saya punya takut juga. Takut, ya takut pasti. Tahun 88 ketika melawan Soeharto di waduk, yang sekarang jadi waduk, saya kok jadi malah lupa tuh nama waduknya. Aduh, itu kasus Kedungombo. Itu kan saya nyusup, masih mahasiswa sih, tahun kedua. Nyusup, bantu anak-anak, menyelamatkan anak-anak. Bantu waktu itu ada Romo Mangun dari Jogja. Bantu mereka untuk bisa tetap menjaga teman-teman yang tetap bertahan di Cap Galileo pada saat itu. Soeharto kurang kuat apa pada saat itu? Takut nggak? Ya takut pasti. Ya, tapi nggak bisa diem aja gitu ya Pak? Iya, kalau sudah seperti itu, ya masuk kita diem sih? Enggak lah. Ya sudah, mau dianggap ini goblok ya memang goblok memang asal ini. Kok mau-maunya gitu. Lebih tepatnya nekat sih Pak. Gugat misalnya undang-undang sumber daya air ya, itu kan gugatnya di MK itu kan di Jakarta. Artinya kan sebenarnya kan banyak lawyer di Jakarta, banyak akademisi di Jakarta. Tapi teman-teman YLBI pada saat itu, Mas kira ana sing gelem mikir Mas lawyer di Jakarta. Ya wis tak pikirin ngono. Ya udah jadi saksi ahli sampai di sana. Dilawan dengan 14 lawyer yang lain pada saat itu yang berada di pihak pemerintah dan PDAM Jakarta pada saat itu, ya sudah, saya bilang. Kalau di gugatan pertama kan kalah kita ya di judicial review yang undang-undang sumber daya air 7 tahun 2004 itu. Kita coba lagi berikutnya, menang. Ya enggak apa-apa, ya kalah ya sudah lah. Yang penting kan kita berusaha. Iya. Urusan hasil itu kan, ya, kalau saya selalu seperti itu. Hasil itu nanti gitu. Makanya selalu mengatakan sukses itu lebih gampang daripada gagal. Oh gitu ya Pak? Tinggal kita memanai suksesnya tuh. Besok saya mau ujian nih, ya kan? Saya kemudian belajar. Itu berarti saya sudah sukses mengendalikan diriku tuh. Saya tidak dolan, saya tidak main, saya tidak nonton drakor, tapi saya memaksa diriku untuk belajar. Oke, berarti saya mengerti sesuatu tentang yang saya pelajari pada malam hari itu. Bahwa besok ternyata saya ujian, saya bisa mengerjakan, itu sukses lagi tuh. Bahwa hasilnya kemudian jelek, itu urusan lain. Gagalnya kan sekali, suksesnya udah 2 kali. Kalau saya selalu berpikir seperti itu. Jadi sukses lebih gampang daripada gagal. Ya itu konco-konco. Sebuah quote untuk hari ini. Ya. Jadi Pak, dari perjalanan hidup Bapak yang sedemikian ini, kalau mau disarikan dan dijadikan pesan untuk konco-konco KEKL sekalian, kira-kira apa Pak? Sekolahlah di Loyola, gitu dong. Kan sudah Pak. Teman-teman KEKL, anak-anaknya jangan ragu-ragu nyekolah di Loyola. Oh oke. Mahal, relatif. Artinya begini, ada hal-hal lain yang tidak bisa kita dapatkan hanya karena kita misalnya hanya ngejar murah. Enggak, ada yang lain yang lebih utama dari sekedar nilai, dari sekedar angka-angka di rapot, dari sekedar pengetahuan kognitif, tetapi value, semangat itu yang luar biasa. Maka konco-konco KEKL jangan lupa juga nanti tanggal 30 Agustus kan KEKL akan launching buku itu 75 tahun itu. Isinya luar biasa. Oh, okay. Manusia luar biasa. Ada yang
wah gila, sejak masuk Loyola itu dia sudah harus bekerja loh. Ada cerita kayak gitu. Oh, oke. Masuk Loyola dia sambil kerja jadi guru les. Jadi apakah Loyola sekolahnya orang kaya? Banyak yang kaya, tapi yang miskin ya lebih banyak gitu. Artinya sebenarnya tidak kaya, tapi kita merasa memang kita harus sacrifice something dong. Yeah. Kita harus berkorban something untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Yeah. Why not? Nah, apalagi yang sudah mengalami pendidikan di Loyola, temukan. Pasti ada yang luar biasa yang kita temukan di sini. Ya, pasti ada ya Pak. Ya ini malah kita udah dikasih spoiler tentang buku yang bentar lagi terbit nih. Oh gitu ya, salah saya. Nggak apa-apa. Promosi. Terima kasih lu Pak Beni. Ya oke. Pak Beni terima kasih banyak sudah ngobrol dengan kita semua, berbagi. Sama-sama Mbak Tabita. Ya berbagi pengalaman hidup, berbagi ya ilmu-ilmunya. Terima kasih banyak, senang Sama-sama. bisa ngobrol dengan Pak Beni. Sama-sama konco-konco, makasih mau melihat. Ya, oke, konco-konco, sampai jumpa di Keklotok episode berikutnya. Keklotok, sret.